Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Enris Rukmana, nomor induk mahasiswa 039222904, nomor PPG 2015 029576579, LPTK Universitas Pakuan, mata pelajaran biologi. Izinkan saya menyampaikan pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan pembelajaran atau ambil video pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja UKM PPG 2022. Saya mahasiswa kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan dan hasil yang maksimal. Check it out. Assalamualaikum. Ya, berdiri. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa diberikan apa? Kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan proses pembelajaran biologi. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya Saiful ya. Silakan Saiful dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Ya. Barusan kita sudah berdoa, tapi kelihatannya Anda semua masih terlihat lesu. Udah makan belum di rumah? Tapi gak semangat, kenapa? Belum banyak makannya kamu? Hah? Oke lah, untuk membangkitkan semangat, yuk kita lakukan ice breaking. Silakan, beri semua. Tapi saya lihat tadi bajunya masih belum rapi, kemudian masih ada yang gak pakai baju putih-putih ya? Kenapa gak pakai baju putih itu? Kemarin teh bajunya dicuci. Dicuci. Kehujanan. Oh, kehujanan. Hari Senin ada pelajaran olahraga. Iya. Oh iya, gak apa-apa, itu kan kondisional ya. Karena hujan itu tidak memberitahu dulu. Jadi gak apa-apa pakai baju olahraga, tapi buka aja itunya. Jaketnya dibuka dulu, itu sweater dibuka. Ini buka sweaternya. Topinya dibuka. Ya, siap. Kita akan melaksanakan apa? Ice breaking. Kalau saya sebut tepuk tangan 1, baru Anda tepuk tangan. Siap? Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk tangan 2. Silakan ke depan. Silakan yang lain duduk. Ini kurang konsentrasi. Kamu belum konsentrasi ya? Sesuai dengan apa? Kesempatan kita. Tadi yang kurang konsentrasi atau salah harus menyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Ya, oke, perhatikan ke depan. Tadi kita sudah melaksanakan apa? Ice breaking. Sudah semangat semua? Semangat? Kalau semangat, Anda bilang semangat sambil kepala tangan ke atas. Semangat? Semangat? Oke. Ada yang ke sekolah gak? Hadir semua? Luar biasa, kelas ini memang kelas favoritnya di sekolah kita ya. Jadi setiap pertemuan itu seluruhnya hadir di sekolah mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Tepuk tangan lagi untuk Anda semua. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengingatkan kembali bahwa protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Karena apa?
karena ditakutkan pandemi COVID-19 kembali menyerang kita semua. Selanjutnya saya ingin mengetahui sebelum kita memasuki ke pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengetahui dulu. Minggu kemarin kita telah melaksanakan pembelajaran tentang apa? Silakan yang bisa angkat tangannya. Ada yang bisa? Bisa Asa? Ya silakan Asa. Berdiri Asa. Apa? Tentang cara kerja sistem reproduksi manusia. Apa yang Anda pahami dari sana? Proses reproduksi manusia berkembang. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Asya. Oke, itu materi sebelum kita memasuki materi yang hari ini. Kemudian hari ini akan mempelajari tentang apa? Coba perhatikan slide di depan ya. Kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Sistem reproduksi manusia. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Menstruasi, fertilisasi, dan perkembangan janin. Ini saya sudah bikin ya, sudah bikin slide-nya. Coba kita lihat dulu slide-nya ya. Nah, sebelum kita belajar, saya sudah bikin desain pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, ada kesepakatan kelas. Kita buka. Nah, ini kesepakatan kelas kita harus sepakat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bikin kesepakatan kelas biar pembelajarannya maksimal dan lancar serta tertib. Yang pertama, baik. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, ini coba perhatikan ke depan semua. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, selanjutnya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran yang tadi, yang tujuan tiga tadi, alangkah baiknya saya ingin mengetahui kemampuan awal Anda sebelum masuk ke materi pada hari ini. Kita akan melakukan apa? Pretest. Apa pretestnya Pak? Coba dilihat di depan. Oke, silakan Anda scan barcode yang ada di depan. Nanti Anda mulai mengisi di bangku masing-masing. Silakan di scan dulu ke depan. Atau yang nggak mau menycan bisa masuk ke web ini. Silakan yang mau ada scan QR-nya bisa ke depan di scan dulu. Oke, silakan. Kalau sudah masuk ke aplikasinya, aplikasi apa itu namanya? Pretestnya pakai aplikasi apa itu? Survey Hut ya. Udah masuk, lihat HP-nya di sini kan? Nah, itu. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan diisi. Diisi. Jadi tadi sesuai kesepakatan, HP bisa digunakan hanya untuk mengakses pembelajaran saja. Coba perhatikan lagi ke depan. Barusan kita setelah melaksanakan apa? Pretest. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, nih saya punya sesuatu. Ada video pembelajaran. Nanti Anda amati apa yang saya tampilkan ya. Coba diperhatikan ke depan. Kembali ke kembali Ya. yang asal kota Waras. Silakan. Muhammad Ibrahim dan Abdullah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Pemeriksaan Itu videonya ya. Apa tadi Anda lihat? Ada rencana pengoperasian bayi kembar siam. Kayak diapakan Pak nanti videonya? Bentar. Kita tonton dulu ya yang selanjutnya. Nah, ini ada poster. Poster tentang apa ini? Tentang menstruasi gak normal. Ini mungkin penting untuk para kaum hawa ya, kaum perempuan untuk mempelajari ini. Apa saja yang menyebabkan menstruasi gak normal? Nanti Anda bisa baca-baca dulu nih posternya. Kemudian untuk laki-laki apa? Nanti Anda bisa menjelaskan ke istri-istri Anda atau saudara-saudara Anda yang perempuan. Nanti kalau istri mah kalau udah nikah, kalau udah keluar sekolah ya.
Kalau hari ini apa gunanya? Bisa menginformasikan kepada saudara-saudara perempuan. Ini poster nih. Menstruasi gak normal. Tadi video apa tadi? Video kembar siam. Kemudian dari video dan poster ini harus digimanain, Pak? Ya. Kita sambungkan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentang apa tadi? Menstruasi, kemudian fertilisasi dan perkembangan janin, serta penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi kita. Kira-kira tadi dari video ini, dari video tentang apa? Tentang operasi pemisahan bayi kembar siam, itu masuk kemana? Bisa masuk kemana? Ke fertilisasi atau ke perkembangan janin. Nanti Anda kaji sendiri, Anda cari sendiri di literatur. Bisa menggunakan buku pegangan guru, bisa menggunakan buku modul, bisa searching di internet. Silakan Anda nanti tiap kelompok melaksanakan proses pencarian. Kemudian nanti Anda cari juga masalahnya apa solusinya. Nanti diproses diskusi. Oke ya. Itu gambar sel sperma yang menuju apa? Menuju sel telur ya. Alur pembelajarannya pertama apa? Saya diberikan permasalahan berupa tayangan video. Tadi udah saya tayangkan ya videonya ya. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Oh, ini udah bagi kelompok ya? Ini sudah sesuai dengan kelompok kemarin, minggu kemarin atau minggu selanjutnya? Minggu kemarin. Oke. Kalau sudah, saya akan membagikan LKPD ya. Ini LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti Anda berdiskusi sesuai dengan arahan dari LKPD. Beserta saya kasihkan modulnya ya. Ini buat kelompok 1. Silakan. Ini materinya, modulnya. Silakan dibuka-buka dulu aja. Itu udah bisa asah. Ini kelompok 3. Silakan dicari-cari dulu. Nanti untuk permasalahannya udah ada di sana ya. Nanti silakan Anda bagi-bagi. Misalnya kelompok 1 nih, Ragisa mencari permasalahan nomor berapa, kemudian Nadine apa. Silakan cari-cari dulu. Waktu berdiskusi dimulai dari sekarang. Silakan. Mulai. Ini selain LKPD yang saya bagikan tadi, ini juga ada LKPD-nya. Nanti di tiap kelompok ada yang bertugas untuk mengisi LKPD atau LKPD online-nya. Silakan perwakilan dari kelompok 2, 1 dan 3 men-scan, silakan. Silakan ke depan scan-nya. Isikan nanti di sini kolomnya ada nih. Nih, ini pertanyaan-pertanyaannya. Silakan diisi, dicari di internet ataupun di buku modul yang saya sediakan ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Nanti jawabannya ditulis di sini boleh. Ya. Sok silakan. Search aja di internet. Sumbernya nanti di sini pertanyaan nih. Nanti masalahnya ini, ya. Sampai 7. Ya. Saya 7. Nih, pakai papet saya aja nih. Oh. Jadi nanti nih sesuai pertanyaan di sini. Mana tadi pertanyaannya? Ini petunjuknya ya, baca-baca tujuannya, petunjuknya. Kemudian ini kasusnya yang sama kan sama yang tadi di apa? Di video. Siapa namanya? Ini yang mau dioperasi itu? Abdul dan Ibrahim. Abdul dan Ibrahim. Coba dibuka di sini nanti. Ada rumusan masalahnya kan ya? Silakan Anda tambah-tambah aja, silakan rumusan masalahnya apa. Kemudian nanti Anda analisis. Tadi apa si Ibrahim dan siapa? Abdullah itu kenapa terjadi penempelan dada? Kenapa? Nanti kita cari. Jadi proses penempelan dadanya itu berhubungan dengan apa? Misalnya berhubungan dengan fertilisasinya seperti apa? Anda jelaskan. Anda cari di internet, di Google, silakan. Jadi nanti carinya gini di apa? Di Google. Tulis saja mengapa terjadi bayi kembar siam. Tulis sana, silakan. Tok, mulai. Silakan, ada yang belum dimengerti?
Dari Modo ataupun dari apa? LKPD? Nggak. Jadi nanti Anda bisa mengidentifikasi bagaimana sih menstruasi yang tidak normal itu ya. Sok dicari silakan. Waktunya masih lama. Cari juga nanti saya faktor eksternal internal yang mempengaruhi tentang permasalahan tadi yang tampilkan. Nah itu. Jadi Anda mencari dua ya, perkembangan janin yang normal seperti apa, kemudian yang terjadi di video seperti apa kasusnya. Tadi kan kembar siam ya, jadi cari aja kembar siam itu jadi akibatnya dari apa, disebabkan oleh apa, silakan. Ada beberapa faktor ya. Kemudian yang ini juga cari nih. Ada kendala gak? Ya, sok silakan. Ini untuk pengalaman Anda ya, terutama perempuan. Jadi perempuan itu laki-laki harus ngerti. Nanti juga kan Anda punya istri ke depannya, bisa memberitahu siapa? Ibu kamu ya, kakak dan lain sebagainya. Sudah? Waktunya 2 menit lagi. Mau bagian apa kamu? Bagian cari apa? Ini kamu main-main ini? Enggak, Bu. Cari apa ini? Lagi cari ini, Pak, embrio. Oh, embrio. Tentang embrio. Apa itu embrio? Ayo cari. Ayo dipercepat ya. Waktunya sudah mau habis. Coba lihat modul. Dipelajari aja modul, di modul komplit semua ada. Ya, stop. Ya, waktunya. Kelompok 1, udah scan belum? Kelompok 1? Silakan scan dulu ke depan. Atau bisa klik ini nih, klik websitenya aja boleh. Silakan. Stop, silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Iya, posisi badan dulu. Sudah selesai ya? Oke, selanjutnya kita akan melakukan presentasi hasil diskusi. Siapa yang akan mempresentasikan pertama kali? Kelompok mana? Oh, bagus. Kelompok 1 katanya mau mempresentasikan pertama kali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ke depan. Silakan. Kelompok 1 ke depan semuanya. Silakan ke depan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video yang kita lihat tadi tentang fertilisasi adalah proses peleburan antara sel telur dengan spermatozoa. Peristiwa fertilisasi terjadi di saat spermatozoa membuahi ovum di tuba falopi. Maka terjadilah zigot kira-kira 24 sampai 30 jam setelah proses pembuahan. Menyelesaikan pembagian sel pertamanya. Ketika sel telur dilepaskan dari folikel di dalam Tolong serius ya, serius. Jangan sambil bercanda. Silakan. Serius. dari folikel di dalam ovarium, maka sel telur akan menuju ke tuba falopi, saluran oviduk. Apabila pada keadaan tersebut terjadi hubungan seksual, maka spermatozoa akan dapat membuahi ovum dalam saluran tuba falopi tersebut. Ya, lanjut silakan. Kanker leher. Apa itu kanker teh? Kelainan bukan? Ya, dibaca dulu itu apa yang akan dijelaskan. Penyakit dan kelainan pada sistem Ya, gitu. manusia. Yang pertama, kanker leher
kiri atau kanan atau kedua-duanya. Kanker intung telur biasanya menyerang perempuan yang sudah menopause berumur 50 tahun ke atas. 2. Kanker ovarium. Endometriosis adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita. 3. Endometriosis. Hamil anggur merupakan suatu kehamilan yang tidak berisi janin, tetapi berisi gelembung-gelembung mola dan bekuan darah. 4. Hamil anggur atau molahidalidosa. Kanker prostat adalah kanker yang menyerang kelenjar prostat pada pria. Kanker ini menyebabkan sel-sel dalam kelenjar prostat tumbuh abnormal dan tidak terkendali. Kanker prostat biasanya menyerang pria usia 60 tahun ke atas. Yang terakhir, kanker prostat. Penyakit gonorrhea adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah memberikan presentasi. Oke. Selanjutnya saya kasih kesempatan satu kelompok bisa bertanya kepada kelompok penyaji. Satu kelompok satu saja. Silakan dimulai dari kelompok 2. Siapa yang bertanya? Ya, silakan berdiri. Silakan. Apakah semua bayi kembar siam bisa dipisahkan? Apa? Apakah semua bayi siam bisa dipisahkan? Apakah? Apakah semua bayi kembar siam bisa dipisahkan? Ya. Apakah katanya pertanyaan dari siapa? Febrian. Dari Febrian. Apakah semua bayi kembar siam dapat dipisahkan? Beberapa kembar siam yang masih hidup dapat dipisahkan melalui pembedahan. Melalui pembedahan. Ngerti? Jadi semua bayi kembar siam yang masih hidup itu dapat dipisahkan dengan pembedahan. Kalau yang sudah mati, ya, jadi kan kembar siam akan dilakukan apabila korban kembar siamnya masih hidup. Silakan pertanyaan selanjutnya dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Silakan berdiri. Izin. Apakah Silakan. apakah kembar siam dapat dicegah? Karena belum diketahui penyebab pasti dan faktor resikonya, kembar siam sulit untuk dicegah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada silakan tutup oleh kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya. Silakan. Kelompok 2, silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Tentang materi yang selesai. Silakan dimulai dari siapa? Ya. Materi tentang kembar siam. Kembar siam adalah kondisi di mana bayi kembar terlahir dengan salah satu atau beberapa bagian tubuhnya menyatu. Kelahiran bayi kembar siam terjadi karena embrio umpama bayi tidak berhasil membelah secara sempurna. Bagian tubuh yang paling sering menempel adalah kepala, dada, perut, punggung, dan panggul. Bahkan tak jarang bayi kembar siam harus membagi organ dalamnya. Karena itu, kelainan kembar siam sering kali membuat bayi meninggal sebelum dilahirkan atau beberapa saat setelah lahir. Meski begitu, beberapa kasus bayi kembar siam mampu bertahan hidup setelah menjalani proses operasi. Tingkat keberhasilan operasi itu tergantung dari beberapa banyak serta bagian tubuh yang menyatu. Didukung juga dengan kemampuan tim dalam menanganinya. Silakan lanjut. Proses fertilisasi dalam proses peleburan antara sel telur dengan spermatozoa. Peristiwa fertilisasi terjadi di saat spermatozoa membuahi ovum di tuba Fallopi. Maka terjadilah zigot. Tolong perhatikan, jangan main-main. Kira-kira Perhatikan ke depan. 24 sampai 30 jam setelah proses pembuahan, zigot menyelesaikan pembagian sel pertamanya ketika sel telur dilepaskan dari folikel di dalam ovarium. Maka sel telur akan menuju ke pupa Fallopi, saluran oviduk.
Apabila pada keadaan tersebut terjadi hubungan seksual, maka spermatozoa akan dapat membuahi ovum dalam saluran tuba Fallopi tersebut. Spermatozoa akan bergerak dengan bantuan bagian ekornya. Pergerakan tersebut dapat mencapai 12 cm per jam. Di sepanjang tuba Fallopi saluran opiduk, pergerakan spermatozoa dibantu juga oleh pergerakan dinding rahim dan dinding tuba Fallopi. Mulut rahim juga mengeluarkan cairan atau lendir encer agar spermatozoa dapat berenang dengan lancar dalam rahim menuju saluran telur untuk menemui dan membuahi sel telur. Kejadian ini dapat digambarkan seperti seseorang yang berenang di sungai yang searah dengan arus sungai itu, sehingga perenang akan lebih cepat tiba di tempat tujuan. Prostalagin yang terdapat di dalam semen dapat merangsang pergerakan dinding rahim. Lanjut, silakan. Yang lainnya mencatat pertanyaan ya. Proses menstruasi. Setiap bulan seorang wanita normal yang sedang memasuki masa akil balik atau dewasa akan mengalami menstruasi. Menstruasi terjadi karena sel telur yang dilepaskan folikel tidak dapat dibuahi oleh sel sperma. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah pelepasan sel telur maka folikel akan kosong. Selanjutnya akan terbentuk korpus luteum yang berwarna kuning. Korpus luteum ini akan memacu terbentuknya hormon progesteron. Hormon ini akan menyebabkan terjadinya penebalan dinding rahim atau endometrium, tetapi hormon ini akan mengalami penurunan jumlah. Kemudian korpus luteum akan berdegenerasi yang diikuti peluruhan yang disebut dengan peristiwa menstruasi. Lanjut. Penyakit dalam kelainan pada sistem reproduksi manusia. Kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi ada beberapa macam, antara lain: 1. Kanker leher rahim. Kanker ovarium adalah kanker yang menyerang indung telur kiri atau kanan atau kedua-duanya. Kanker indung telur biasanya menyerang perempuan yang sudah menopause, berumur 5 tahun ke atas. Kedua, kanker ovarium endometriosis adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita. Hal ini disebabkan oleh jaringan endometrium tumbuh di luar rahim, seperti serviks atau vagina. 3. Endometriosis, hamil anggur merupakan suatu kehamilan yang tidak berisi janin, tetapi berisi gelembung-gelembung mola dan bekuan darah. Hamil anggur dapat menyebabkan kesakitan atau kematian karena pendarahan, tembusnya dinding rahim oleh proses mola dan infeksi. 4. Hamil anggur mola hidalidosa. Kanker prostat adalah kanker yang menyerang kelenjar prostat pada pria. Kanker ini menyebabkan sel-sel dalam kelenjar prostat tumbuh abnormal dan tidak terkendali. Kanker prostat biasanya menyerang pria usia 60 tahun ke atas. 5. Kanker prostat. Penyakit gonorrhoe adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit kelamin ini bisa menular melalui seks bebas. Gejalanya adalah keluar. Ya, lanjut. Udah. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya tutup dulu. Tutup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi Anda semua sudah melihat video kesimpulannya ya. Mungkin itu sebagai penguat saja, karena tadi kesimpulan sudah dibuat oleh kelompok masing-masing. Ini kesimpulan penguat. Jadi nanti apabila ada yang kurang kesimpulan di kelompok masing-masing dapat ditambah dengan kesimpulan yang di video. Oke, untuk melihat hasil dari diskusi pada pagi hari ini atau pertemuan kita hari ini, saya ingin tahu refleksi ya, refleksi dari Anda semua. Nanti silakan Anda isi refleksi harus sejujur mungkin ya, sejujur
mungkin sesuai apa yang Anda rasakan selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan disiapkan HP-nya. Nah, silakan di-scan. Kayak tadi scan silakan. Kalau yang nggak di-scan, nggak ada scanan, bisa diklik ininya, websitenya. Ini tentang refleksi. Ya, silakan ke depan. Ini refleksi tentang pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Udah ada itunya, tampilan refleksinya? Mana lihat? Silakan yang belum disikan aja dulu. Udah ada nih tampilan refleksinya? Bisa sudah ada? Ya masuk, itu silakan masuk dulu, masuk aja. Udah? Ya. Refleksinya udah ada? Silakan diisi. Kalau udah ada diisi. Bisa di-scan, bisa masuk website ya. Sudah? Refleksinya udah? Oke, makasih ya. Nanti ada rekapnya ya. Selanjutnya, coba perhatikan ke depan. Kita akan melaksanakan post test ya. Tadi pas pertama kita melaksanakan pre-test. Sekarang post test. Sejauh mana penangkapan Anda tentang materi yang telah disajikan pada hari ini? Silakan di-scan lagi ke depan. Nah, silakan. Untuk post test diisi ya. Tidak boleh saling kerjasama. Scan-nya kalau dari jauh nggak bisa mendekat. Silakan. Ini post testnya. Silakan diisi. Sudah? Beres? Nanti nilainya akan muncul otomatis ya. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah perhatikan ke depan semuanya. Dari hasil pertemuan pada kesempatan ini, saya memilih satu kelompok terbaik ya. Dilihat dari apanya? Yang pertama keaktifan, kemudian kekompakan, kemudian penyajian dari hasil presentasi. Untuk kesempatan hari ini, yang menjadi kelompok terbaik pada pertemuan hari ini jatuh ke kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ke depan semuanya, ke depan. Kita akan memberikan hadiah ya untuk kelompok 1. Silakan ke depan. Ini adalah kelompok terbaik pada pertemuan kita hari ini. Hadiahnya kita kasih ucapan selamat, ya. Ya, selamat. Kelompok 1 selamat. 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 Silakan diikuti yang semuanya ke depan. Selamat. Ayo, kasih selamat. Selanjutnya, setelah materi hari ini, ada materi untuk minggu depan. Penugasan ya. Ini, coba dilihat dari depan. Nah, ini. Ini penugasannya untuk minggu depan. Apa cenah? Baca. Ya, membuat apa? Poster tentang proses menstruasi, fertilisasi dan perkembangan janin. Siap? Dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Yang terakhir, silakan Anda isi peer assessment-nya. Apa ini? Peer assessment. Apa saja peer assessment ini? Itu penilaian teman sejawat. Jadi ada nanti nilai teman Anda, siapa yang paling aktif, siapa yang paling kompak, siapa yang mencari
informasi terbanyak, silakan diisi. Udah ya semuanya? Udah? Kalau sudah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih atas kerjasama yang baik, dan mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencari ilmu. Mohon maaf apabila selama pembelajaran ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya pribadi memohon maaf kepada Anda semua. Tepuk tangan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita tepuk tangan bersama-sama. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.